Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, pencinta bus dimanapun kalian berada, di sini saya akan memberikan sebuah edukasi mengenai bus yang terjadi laka di daerah pariwisata Guci. Yang intinya di sini saya akan berbagi wawasan karena saya sendiri seorang driver bus di salah satu perusahaan yang mungkin ada dari kalian, dari beberapa teman-teman juga yang tahu saya bekerja di mana. Yang jelas saya walaupun tidak sebegitu hebat seperti orang-orang yang sudah senior tentang bus, yang jelas saya sudah bisa dan sudah lama mengoperasikan atau mengemudikan mobil-mobil besar. Yang intinya di sini saya akan berbicara mengenai rem tangan ataupun handbrake yang bahasa intelektualnya seperti itulah. Jadi saya akan menceritakan mungkin dari beberapa pengalaman saya dan juga saya mempelajari tentang kejadian apa yang terjadi kemarin pada hari Minggu tanggal 7 bulan Mei 2023 yang sekitar jam 8 kalau tidak salah. Itu kejadiannya di pariwisata Guci. Sekarang begini, kalau menurut saya, kalau seorang driver bus yang biasanya ataupun yang sudah menjadi tradisi supir-supir bus ataupun supir-supir mobil besar, itu kalau memang sudah menghidupkan mesinnya dan akan meninggalkan unitnya, biasanya itu selalu secara otomatis dia akan mengunci atau mengerem unitnya agar aman dan tidak terjadi sesuatu dan tidak bergerak, intinya seperti itu. Kalau toh memang itu kelalaian dari supirnya sendiri, itu kalau memang tidak direm, biasanya yang sering-sering terjadi seperti itu, dan itu tidak mungkin terjadi kalau memang sudah direm. Maksudnya begini, tidak mungkin lonong. Kalau memang tidak direm, itu kalau memang sudah turun krunya, kernet ataupun supirnya, itu biasanya tidak memakan waktu sampai berlama-lama. Apalagi saya dengar itu katanya sudah ditinggal ngopi, mandi, dan juga berbincang-bincang dengan panitianya. Jangankan 1 menit, 5 detik saja, kalau memang tidak direm, begitu supirnya atau kernetnya turun, itu pasti unit atau busnya itu ikut nyelonong, ikut jalan. Tapi di sini kan enggak, teman-teman. Maksudnya dalam arti sudah ditinggal beberapa menit, baru terjadi yang namanya mobil itu nyelonong dengan sendirinya tanpa pengemudi. Jadi di sini kita berbicara secara logika saja ya. Nah, kalau memang terus begini, ada evakuasi setelah bus itu terjadi laka dan sudah evakuasi korban dan juga sudah evakuasi unit. Yang kalau menurut saya, kalau toh memang supirnya itu meyakini kalau sudah dihanrem, ketika diangkat si unitnya itu, dievakuasi ke atas, seharusnya ada pemeriksaan lebih teliti. Dalam arti, contoh, seperti saya memeriksa terutama handrem. Dan itu harus disaksikan selain saya. Jadi ada saksi selain saya yang melihat. Dan atau saya yang menyaksikan posisi handrem itu mengunci atau tidak. Itu teman-teman. Jadi ini hanya sebagai pelajaran untuk kita semua agar tidak ceroboh tentang pemeriksaan atau cek setelah evakuasi tersebut. Jadi kita tidak menyudutkan salah satu individu ataupun orang lain yang harus kita jadikan sasaran untuk jadi tersangka. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti ada beberapa video nanti di sesi berikutnya saya akan menjelaskan sedetail mungkin bagaimana sih cara bekerjanya rem yang model sekarang dan model dulu. Itu berbeda. Karena saya seorang driver. Mungkin kalau yang lainnya, kalau menjelaskan, mungkin di lain sisi dia bukan driver dan tidak pernah ataupun hanya tahu
cara prakteknya dan tidak tahu cara bekerjanya seperti apa. Kalau saya kan maaf, saya karena sudah biasa dan setiap harinya saya bekerja mengendalikan atau mengemudikan mobil besar. Jadi saya lebih tahu. Jadi seperti itu teman-teman. Oh ya, dan satu lagi saya dengar ada anak kecil yang sempat bermain handbrake atau rem tangan. Jadi di sini kita tetap membahas secara logis yang bisa dicerna oleh akal sehat kita tentunya. Jadi begini, kalau memang ada anak kecil yang bermain handrem, contoh misalkan iya. Jadi saat lajunya mobil itu sebelum terperosok ke dalam sungai, itu saya lihat di videonya itu posisi pintu bus duta wisata itu dalam keadaan tertutup. Kalau memang bagasi memang sudah jelas-jelas terbuka dan itu memang tidak ada penumpangnya. Kalau memang mengoperasikan, terus terlepaslah rilisnya handbrake itu terlepas, terus meluncur ataupun nyelonong lah kata orang bilang menyelonong. Terus manalah mungkin ketika sudah masuk ke dalam sungai terguling-guling, yang jelas anak kecil itu pun ikut menjadi salah satu korban. Jadi intinya kalau memang sudah seperti itu, coba kita pikir secara logika. Kalau memang saat evakuasi itu memang keadaannya terkunci, siapa yang akan mengembalikan handrem itu ke posisi semula? Itu siapa? Sedangkan yang di dalamnya itu yang menurut saya mungkin sedang menahan sakit atau apa, karena tahu sendiri lah mungkin kalau mobil terguling itu orangnya seperti apa sih di dalam. Mungkin bisa kita bayangkan lah. Jadi tidaklah mungkin akan mengembalikan posisi semula kalau memang posisinya itu direm. Dan kembali ke awal. Kalau memang seorang driver memang sudah jadi kebiasaan, kalau memang sudah meninggalkan unitnya, berarti posisi itu biasanya sudah aman. Itu saya, karena pribadi saya yang saya alami dan saya sering lakukan seperti itu, jadi sepertinya tangan ini refleks dengan sendirinya tanpa kita berpikir bagaimana kita akan mengamankan. Biasanya tangan itu langsung ibarat orang kalau ngomong gimana ya, langsung cekatan begitu kita akan meninggalkan unitnya, kita langsung rem gitu. Jadi kalau memang tidak direm, kita turun, itu jelas mobil pun ikut turun. Kalau memang posisinya turun ya, apalagi ini tidak securam seperti yang ada di sini di Bukit Suni atau di daerah-daerah yang lain yang tanjakannya curam. Ini kalau menurut saya tergolong agak landai. Jadi lajunya itu agak pelan. Dan di dalam video itu, kalau memang teman-teman tahu semuanya, walaupun kita tidak melihat rodanya berputar atau tidak, itu yang jelas kalau dari goyangan badan busnya, itu sudah bisa dipastikan bahwa roda itu berputar. Apalagi coba nanti kalian kalau memang melihat ada video, di zoom videonya, itu lihat rodanya, itu saya yakin berputar. Jadi kalau memang ingin melakukan pemeriksaan atau seperti apa, kita cek lebih teliti dan kita harus memahami cara bekerjanya mobil besar dan cara seperti apa mobil besar itu berjalan, walaupun pelan ataupun sangat kencang lajunya, itu kita harus bisa pahami semuanya. Makanya di sini saya memberikan wawasan jangan sampai kita memeriksa itu hanya dengan teori. Coba kita bisa tidak mengendalikan atau mengemudikan mobil sebesar itu. Kalau memang belum paham, kalau tahu memang paham cuma teori toh, ya jangan sekali-sekali kita memvonis dengan apa yang kita pikirkan secara teori. Lalu saya akan berbicara tentang hal mistis. Yang kalau menurut saya berbicara tentang hukum ataupun pengecekan, pemeriksaan lebih intensif, itu saya kira yang berbaur ataupun terkait dengan hal gaib ataupun mistis itu tidak akan pernah masuk. Dan di sini saya hanya bisa membicarakan tentang
logika, apa yang bisa kita cerna dengan akal sehat kita. Jadi tolonglah untuk teman-teman semuanya dan juga mungkin warga sekitar, jangan kita berbicara tentang itu. Kalau tentang itu kita sudah di luar jalur ya. Jadi intinya seperti itu. Kita cermati semuanya dari awal sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman dan juga hal-hal yang menyimpang. Jadi yang jelas kalau menurut saya sampai sekarang pun belum adanya titik temu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti dari saya akan menggambarkan tentang rem, tapi jangan lupa tonton video saya yang akan mengedukasi tentang rem yang berada di bus dari zaman dulu sehingga zaman sekarang. Yang zaman sekarang itu saya yakin itu sudah pasti canggih. Nah teman-teman semuanya, dari saya cukup sekian dulu untuk pembahasan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.